Di dalam trading itu minimal tahu entry, tahu exitnya. Nah, tahu entry ini kita belajar banyak teknikal. Mengenal candlestick, mengenal support, resisten, range, kemudian mengenal retracement dan sebagainya. Kemudian exit ini, sehingga kalau kita sudah mengenal teknikal ini, maka untuk mendapatkan peluang atau probabilitas untuk entry nanti akan sangat baik. Jadi untuk entry kita pertimbangkan teknikal, untuk analisanya, untuk mencari peluang terbaiknya. Yang kedua exit, kita bisa entry tapi tidak tahu di mana exitnya. Ya sama saja nanti, sudah untung kita biarkan. Ya terus kita biarkan. Giliran harusnya kita sudah keluar, ternyata kita tidak exit. Nah sampai di situ market berbalik, terus berbalik, jadi rugi. Maka penting kita tahu exit ini. Dalam exit itu batasi rugi gitu aja ya, batasi rugi. Berapa batasan ruginya, semuanya bergantung seberapa ikhlas kita mengeluarkan, seberapa kuat mental kita mengeluarkan rugi itu. Yang jelas, yang masih aman itu 1% dari modal, 2% modal, 5% modal, ini masih aman semuanya. Yang biasa dipakai orang-orang itu di antara ini 1-2% per transaksi. Atau ada yang menggunakan, kalau di emas ada yang menggunakan angka ya, 400 sampai 700 atau 40 sampai 70 pips atau 4 sampai 7 poin. Jadi angkanya misalkan 400 itu 20, misalkan bukan 20, 2310, kemudian naik menjadi 23 berapa ini ya, 400 poin, 2317 berarti 7 poin atau 700 atau 7 pips ya. Dari ini dari 10 menjadi 14, 4 poin atau 440 pips ya. Paham Pak ya? Ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau di emas itu mungkin kita bisa membatasi normal 400 sampai 700. Kenapa enggak sama? Kondisi normal itu bisa kita membatasi 400, kondisi yang range-nya lebih besar kita bisa gunakan seperti ini. Jadi di beberapa candle terakhir kan panjang-panjang. Itu bisa membatasi di sini ya. Cuma tentu lebih kecil ini lebih baik karena untuk mengembalikannya akan lebih mudah. Yang kedua, kita bisa menggunakan, tidak hanya kita membatasi, tapi kita bisa menggunakan upaya lain untuk menambahkan posisi baru. Sehingga kerugian ini tidak lama kita berada dalam floating. Kalau kita biarkan, nanti kadang lama tidak selesai. Contoh misalkan begini ya. Saya menggunakan posisi buy, harga buy di sini. Ya, buy-nya di sini, misalkan 0,1. Kemudian sebelum kita melihat pergerakan lebih jauh, maka harus disiapkan di mana batasannya. Berarti kalau naik adalah untung, profit, kalau turun adalah rugi. Tentu kita melihat dari sisi ini, teknikal juga nanti ya. Kalau range-nya normal seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada yang signifikan, maka kita bisa membatasi 400 di atasnya. Targetnya bisa 600 sampai 700. Nah, kita bisa menggunakan SL di sini, menggunakan TP di sini. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Jadi kalau menggunakan dua ini, maka ketika nanti tersentuh SL-nya ya sudah, jangan disesali. Nanti ada peluang berikutnya kita masuk lagi, kita cari peluang berikutnya. Atau kita begini, kita tidak menggunakan SL saja, tetapi kita menempatkan posisi baru. Ya, kemarin namanya switch itu ya. Satu kita SL, tapi juga kita menempatkan buy lagi di sini. Yang di atas itu berarti profitnya, berarti kalau profitnya bukan ini, berarti profitnya ini di 600 sampai dengan 700. Oke. Ini minusnya di antara 400 sampai 500. Sudah kita tempatkan SL dan TP-nya. Ya, mungkin kita tidak hanya di situ ya, karena mungkin
marketnya bergerak turun, SL kena ya. Kita juga bisa merencanakan di sebelum tersentuh, kita bisa merencanakan di situ apakah kita menggunakan buy lagi atau menggunakan sell di situ, tergantung bagaimana kondisi di sini. Tergantung bagaimana petunjuk dari candle yang terdekat di situ. Sehingga tidak serta-merta kita nanti rugi kemudian kita meratapi, merenungi, oh rugi besar, rugi belum bisa mengembalikan. Selalu banyak cara untuk mengembalikan. Yang jelas ini jangan terlalu jauh. Intinya resiko ini jangan terlalu jauh. Ya kalau persentase ya 1% sampai 2%. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau kita menggunakan sistem ini berarti diterapkan di situ. Nah kalau tidak cocok bagaimana? Nah kalau tidak cocok kita bisa menggunakan pending. Kita bisa menggunakan pending di sana. Misalkan menggunakan sell stop di area sekitar 400. Atau kita menggunakan SL di sini dan sell stop di sini. Atau menggunakan buy limit di sini, kemudian nanti ketika naik setengah kita close. Bisa kan begitu, banyak cara. Mana kira-kira yang paling cocok begitu ya? Tentu kita melihat dari sisi teknikal juga. Nah, sekarang kita kembali ke teknikal ya. Kita coba kembali ke teknikal lagi. Analisa tadi. Analisa ini yang paling mendasar adalah dengan cara melihat di beberapa candle terakhir. Satu, untuk menganalisa perhatikan 1 hingga 6 candle terakhir. Perhatikan 1 hingga 6 candle terakhir dari runningnya. Dari situ nanti akan kelihatan. Perhatikan candle besar kecilnya, sumbunya, dan sebagainya. Bagaimana kalau 6 candle ini ternyata datar? Berarti lagi konsolidasi. Tidak usah masuk dulu. Pasti nanti akan ketemu di antara itu petunjuknya. Yang kedua, kalau sudah ketemu di karakternya di 1 hingga 6 candle terakhir, maka perhatikan area yang pentingnya. Area pentingnya. Area penting itu di mana? Area penting itu kalau di atas kita menempatkan resisten, kalau di bawah running kita menempatkan supportnya. Nah, kita juga bisa tambahkan dengan range. Range itu kalau sudah tercapai pergerakan hariannya. Yang kedua, kita bisa juga nanti mengukur dengan retracement atau koreksi ya saat dia berbalik. Sehingga nanti ketemu, oh ini ternyata mau naik, oh ini ternyata mau turun, oh ternyata ini hanya datar. Ini yang paling pokok ya. Satu, perhatikan 1 hingga 6 candle terakhir. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah seperti profesional. Misalkan kita sok profesional, kita ngukurnya begini. Wah, daun belakang begini. Terlalu jauh.